Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan: melepas alas kaki saat masuk area kuburan, apakah dari gerbang atau dari area kuburan? Area kuburan ya, kan di dalam kuburan misalnya di Tanah Kusir, kan ada jalan yang dilewatin mobil tuh. Bolehkah masih pakai sepatu sendal di situ? Boleh, kan belum area kuburan. Nah, area kuburan misalnya blok A, blok B. Begitu masuk ke blok A itu sudah mulai ada kuburan, lepas sendal kita, sepatu kita. Jadi bukan dari gerbang. Apa alasan makam Abu Bakar dan Umar di dekat makam Nabi? Kan ini permintaan beliau berdua, ya kan? Kemudian dikabulkan oleh siapa? Aisyah. Kan yang berkuasa di situ siapa? Yang menguasai tempat itu siapa? Aisyah kan? Kan Rasulullah dikuburkan di hujrahnya, di kamarnya Aisyah. Nah, siapa yang akan dikuburkan di situ? Ya terserah Aisyah. 2 tahun setelah Nabi wafat, Abu Bakar wafat. Abu Bakar apanya Aisyah? Ayahnya. Maka ya tentu diizinkan. Nah, ketika 10 tahun kemudian Umar wafat setelah ditusuk saat mengimami sholat subuh itu, Umar mengutus anaknya untuk minta izin kepada Aisyah dengan ucapan, kalau diizinkan aku dikubur di situ, kuburkan, kalau tidak diizinkan jangan. Setelah Umar minta izin, Aisyah mengatakan, awalnya aku berniat akulah yang ingin dikubur di situ, tapi karena Umar menginginkan, ya sudah, akhirnya diizinkan. Ya, masalah itu ya. Nah, adapun Rasulullah dikubur di kamarnya Aisyah, jelas dalil yang sangat tegas bahwa para nabi, para rasul harus dikubur di tempat di mana nabi tersebut wafat. Kan Rasulullah wafat di kamarnya Aisyah, otomatis dikubur di situ. Apakah makanan harus ditutup juga seperti minuman? Secara akal iya, tapi dalil khusus wallahu a'lam ya. Karena dalil secara umum bahwa jin-jin itu tidak sanggup membuka ketika ditutup. Jadi antum jangan mengira bahwa jin-jin itu hebat, kuat, lihai, canggih. Ya, dalam beberapa hal mungkin, tapi membuka tutup gelas saja, bahkan kata Nabi, seandainya tidak ada tutup, maka letakkan kata kita mungkin lidi ya, lidi begitu, dengan mengucapkan bismillah, maka jin, setan tidak sanggup mengambilnya, tidak sanggup meminumnya. Artinya mereka itu lemah sekali kalau berhadapan dengan sunnah. Kalau bepergian safar, ibu dan anak laki-laki berdua saja, bolehkah? Boleh kalau sudah anak laki-lakinya sudah balik. Kalau belum balik, ya tentu tidak ada gunanya ya. Membawa mahram ini kan ada ilatnya, ada gunanya gitu. Kalau mahramnya itu anak TK misalnya, atau balita misalnya, ya nggak ada fungsinya. Kalau kelas 5 SD, kelas 6 SD, insya Allah ada gunanya. Setan di mana-mana, setan di mana-mana. Ketika ibunya ini tergoda misalnya, atau digoda oleh laki-laki, ada anaknya kelas 5, kelas 6, insya Allah tidak dilanjutkan. Tapi kalau anaknya ini umur setahun, 2 tahun, bisa dilanjutkan ya.
Jadi mahram harus balik. Apakah sedekah suami pahalanya bisa sampai ke istri? Tidak. Tidak. Kecuali istri itu ikut andil. Gitu ya. Misalnya istri selalu berpesan, nanti kalau aku meninggal bang, santuni si fulan gitu. Teruskan, si istrinya biasa menyantuni si fulan, ya kan. Berarti kan ikut andil walaupun nasihat, insya Allah. Beda dengan anak dan orang tua, mau ikut andil mau tidak, ketika antum sedekah, ketika antum baca Al-Quran, ketika antum salat, maka ayah ibu antum pasti dapat pahalanya. Ikut andil atau tidak? Karena nggak mungkin antum bisa salat, nggak mungkin antum bisa baca Al-Quran kalau ayah ibu antum tidak ada. Ya, bahkan antum nggak mungkin ada kan kalau ayah ibu antum tidak ada. Apakah orang muslim yang sudah minta ampun atas dosa-dosanya masih tergolong muslim yang berdosa? Terserah Allah. Mohon ampun kan bisa diampuni, bisa tidak. Kalau Allah ampuni dan Allah Maha Pengampun, sama dengan orang yang belum pernah berdosa. Ini Tawwab. Salah satu sifat dan nama Allah adalah Tawwab. Apa? Allah menyamakan antara orang yang belum pernah berzina dengan orang yang berzina ratusan kali tapi bertaubat dan Allah ampuni. Allah samakan. Luar biasa. Kalau kita barangkali tidak bisa seperti itu ya, masih ada apa, Allah betul-betul lupakan, Allah samakan. Kenapa? Karena Allah Maha Penerima Taubat. Kalau diampuni. Untuk menjaga kesehatan, bolehkah sholat pakai masker? Tidak boleh. Tidak boleh. Rasul sudah melarang sholat dengan menutup wajah. Wanita yang biasa bercadar saja, kalau sholat, kalau ihram, disuruh membuka cadarnya. Ya, karena ketika kita sholat, wajah kita, ketika kita sedang sholat, wajah kita berhadapan-hadapan dengan wajah Allah. Maka Nabi melarang kita semua menutup wajah ketika sholat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.